Salam saudaraku, kalau kita ngomongin masalah polemikus yang suka membahas atau bahkan menyerang kekristenan, saya pikir Ustadz Kainama adalah salah satu sosok polemikus yang paling konsisten dan gak punya malu dalam hal ini. Apalagi ketika setiap kebohongan demi kebohongan dari mulutnya yang licin sudah kita bongkar, selalu saja ada kebohongan baru yang dia buat untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Bahkan yang terakhir ya, kebohongannya dibongkar oleh teman-temannya di channel Andre Tunggal. Tetapi tetap aja dia masih ngeles dan lucunya para pengikutnya masih saja percaya dan membela Ustadz Kainama. Nah, di video kali ini kita akan membongkar beberapa perkataan Kainama yang mencela-mencela dan tidak konsisten, yang seharusnya itu tidak layak untuk keluar dari mulut seorang pengajar agama. Mari langsung aja kita simak videonya. Isa adalah Jesus. Jesus adalah Isa. Isa adalah manusia yang dipilih Allah untuk menjadi nabi. Demikian pula kami imani dan kami hormati, kami muliakan. Jesus Christ adalah Isa alaihissalam, seorang nabi muslim. Oke. Lanjut. Baik ya. Pertanyaannya, apakah benar Yesus dan Isa berbeda? Yesus itu tidak pernah ada. Betul. Kainama bilang Yesus dan Isa sama supaya orang Islam tahu bahwa sebetulnya yang ngotot mengemis-kemis Yesus itu Isa adalah orang Kristen. The Kekristenan dan Kekatolikan yang bilang bahwa Yesus itu bukan Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam di dalam Islam. Tapi sementara kaum muslimin wal muslimat mengatakan bahwa Isa is Jesus. Sekali lagi, yang mengemis-ngemis Yesus itu sama dengan Isa, itu adalah orang Kristen. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Isyarah. Namanya Yehuda Iskariot. Perjanjian lama bilang bahwa ada nabi yang matinya diracun, itu bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi ya Rasulullah, bukan Yesusmu. Nubuat itu untuk Yesusmu. Kejadian pembunuhan itu ternyata baru ada ceritanya tahun 500-an. Saya justru jatuh cinta dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang sosok yang namanya Rasulullah Muhammad SAW ini, Ibn Abdillah ini, dari kitab yang sekarang dikenal oleh saudara muslimin dan muslimat sebagai Bible. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Menurut ya? Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Pertanyaannya, Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta, Injilnya kemana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Dikemanakan itu Injil yang asli? Para bapak-bapak gereja, para ahli teologi zaman dulu yang menyelidiki itu, bukan orang Islam. Berarti kau yang tahu tempatnya di mana. Kemana yang asli kau tempatkan? Sampai kami sendiri pun tidak bisa menemukan yang asli. Kaisar Diocletian membakar kitab suci tahun 331 Masehi. Wih, dibakar, bos. Kitab Injil asli itu dibakar, bukan dia. Maka itu ada yang disembunyikan di goa-goa itu, Kumran. Ngerti nggak sih? Alam. Injil asli menurut Kristen, bukan menurut Islam. Ada nggak? Ada. Apa namanya? The Gospel of Thomas. Gnosis. Oh, itu Injil ya? Iya. Ditulis tahun berapa? 60 Masehi. Oleh siapa? Thomas. Murid Yesus asli. Sudah? Masih ada itu? Ada. Di mana? Kairo. Beres ya? Selesai. Christian itu artinya a follower of Christ. Tolong diblok a follower of Christ, dipindahkan ke Google Translator. Gampang aja. Seorang pengikut Kristus. Baik. Kristus itu dari kata Christ. Kita ketik sekarang. C-H-R-I-S-T. Christ itu title. Christ itu bukan Jesus.
Udah sadar ya sekarang orang-orang Islam yang so tahu ya? Udah berhenti so tahu lah, udah tahun 2002, udah lepas 1 Syawal. Jadilah orang yang baru yang lebih menempatkan segala sesuatu pada proporsinya. Jangan lebay, nggak tahu so tahu. Kristen, pengikut Yesus dari Hongkong. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus itu title, gelar, predicate. Ya, dulu. Kata Kristen bukan di-invent atau diciptakan oleh Paulus, bukan. Tapi orang-orang penyembah pagan, penyembah dewa-dewa di Antioquia. Ya, itu. Ketik Kretin, Ustadz Dhani Sukron Kaciron. Kretin, biasa. Ini asalnya. Itu artinya di blok aja Ustadz Dhani, bawa ke Google Translate. Pemirsa di screenshot. Tuh. Orang bodoh digunakan sebagai istilah umum pelecehan. Tanggal obat. Seseorang yang perkembangan mental dan fisiknya telah terganggu oleh kekurangan hormon tiroid pada masa janin atau awal kehidupan. Tuh screenshot. Itu kata dasar Kristen di Antioquia. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal. Beliau hafal dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Nah, itulah beberapa cuplikan perkataan Kainama yang mencela-mencela dan tidak konsisten, bahkan kontradiksi dengan dirinya sendiri. Hari ini dia ngomong A, besok dia sudah berubah ngomong B. Begitu seterusnya seperti orang yang sudah tidak punya urat malu lagi. Ya, semoga aja lah para pengikut Kainama bisa berpikir dan disadarkan dari semua perkataan Kainama yang mencela-mencela dan tidak konsisten seperti ini. Karena aneh aja gitu loh, kok bisa ya Ustadz seperti Kainama ini tetapi banyak pengikutnya yang belum menyadari atau bahkan tidak mau menyadari bahwa banyak sekali kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh Ustadz Kainama. Tetapi mereka tetap membela, tetapi mereka tetap setia untuk mengikut kepada Kainama ini. Mungkin mereka gengsi kali ya untuk mengakui bahwa sebenarnya mereka menyadari kalau Kainama ini sebenarnya sudah berbohong. Tetapi demi gengsi mereka rela mengabaikan itu supaya tidak mempermalukan agama mereka sendiri. Atau memang merekanya sendiri yang tidak mau berpikir dan tidak mau kritis terhadap Kainama. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.